Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini Bagas Ardianto akan mempresentasikan tentang virus Omicron di Indonesia. Langsung ya, kita ke pertama, sejarah munculnya virus Omicron. Varian Omicron pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan. Studi terbaru menunjukkan awal mula varian Omicron terbentuk dengan cara meniru genetik virus flu biasa. Jadi studi ini mendapati varian Omicron mengambil potongan materi genetik dari virus lain, termasuk virus penyebab flu biasa. Seperti itu sejarahnya. Kita masuk yang kedua, ada perbedaan varian Omicron dengan varian Delta. Yang pertama nih, infeksi Omicron tidak separah Delta. Dari 2.252 kasus Omicron di Singapura, hanya 3 yang membutuhkan suplementasi oksigen, dan ketiganya diambil oksigen dalam waktu 3 hari. Ini contoh kasus di Singapura. Jadi segitu penjelasannya. Kedua, Omicron tidak menimbulkan sesak nafas. Salah seorang dokter All India Institute of Medical Science mengungkapkan bahwa Omicron mungkin tidak menimbulkan sesak nafas seperti Delta atau varian COVID sebelumnya. Karena kemungkinan varian ini baru berkembang biak di tenggorokan saja, tidak di sistem pernafasan seperti virus-virus lainnya. Ketiga, mudah kelelahan. Para ahli mengungkapkan bahwa kelelahan, nyeri, sendi, pilek, dan sakit kepala adalah 4 tanda umum dari Omicron yang berbeda dari varian Delta. Jadi itu 4 gejala yang berbeda dengan varian Delta. Kemudian posisi level keterjangkitan di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat penambahan total kasus konfirmasi Omicron hingga Sabtu tanggal 8 Januari sebanyak 414 orang. Ada penambahan kasus sebanyak 75 orang pada Sabtu tanggal 8 bulan Januari. Secara keseluruhan, selama Desember 2021, kasus konfirmasi Omicron sebanyak 136 orang. Sementara pada tahun 2022 hingga 8 Januari sebanyak 278 orang. Kemudian relaksasi libur Nataru saat Omicron mengancam. Polda Metro Jaya meminta malam tahun baru tidak digelar di restoran dan bar di DKI Jakarta. Oleh karena itu, seluruh restoran dan bar di Jakarta diperkirakan tutup mulai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, terhitung 31 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Jadi, gini, selain itu, Polda Metro Jaya juga menerapkan aturan Crowd Free Night di 11 wilayah di DKI. Jadi semua mobil atau keramaian tidak boleh dari jam 22 sampai 4 pagi dengan harapan menekan mobilitas warga di DKI Jakarta seperti itu. Selanjutnya, angka positif Omicron disumbang oleh pelawat luar negeri. Sebagian besar kasus Omicron berasal dari orang-orang yang melakukan perjalanan di luar negeri. Menanggapi peningkatan kasus Omicron, juru bicara Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi mendesak masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri. Itu katanya adalah sebagian besar kasus Omicron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Karena itu, masyarakat diharapkan menunda dahulu jika ingin pergi ke luar negeri. Karena untuk menekan kasus Omicron yang sangat bisa dibilang lumayan meningkat sangat pesat lah di Indonesia, bahkan dunia. Kemudian ada berita lolosnya pasien Omicron. Menteri Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa terdapat satu peserta karantina di Wisma Atlet yang dinyatakan lolos atau kabur karena mendapat dispensasi karantina. Katanya, jadi kita melihat sekarang, begitu kita lockdown di Wisma Atlet, kelihatan tidak berkembang. Tapi kita masih tidak tahu apakah ada yang lolos dari situ. Pasalnya kemarin ternyata ada satu orang yang lolos, yaitu pasien Omicron dari situ, kata Menko Luhut dalam konferensi virtual hari Senin. Kemudian selanjutnya ada kebijakan pemerintah untuk menanggulangi Omicron. Nih, jadi pemerintah juga akan memperbanyak tes WGS dan mengencarkan reagen PCR SGTF. Jadi apa tuh? Ini tuh adalah memberikan marker atau indikasi dini bahwa jika hasil positif, maka kemungkinan besar adalah varian Omicron. Jadi terdeteksinya lebih cepat, lebih bisa ditindak lebih awal. Kemudian pemerintah akan mengerjakan program vaksinasi, lanjutnya dan memberikan kebijakan perjalanan internasional. Jadi kebijakan internasional itu apa? Jadi pembatasan sementara pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara atau wilayah yang sudah memiliki transmisi komunitas kasus Omicron. Terakhir adalah dalam karantina
juga diterapkan kebijakan entry dan exit testing. Jadi itu apa? Yaitu tes saat kedatangan dan setelah karantina. Tes 2 kali jadinya. Oke, kita sampai di ujung presentasi saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.